Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beraglo ria. Aglo itu memang indah ya. Kita bisa buat sarana kita bermuhasabah sama sang pencipta. Terus kita bisa apa ya, banyak sekali bersyukur gitu ya. Satu bersyukur ya pasti, nah itu utama kan. Ini loh, kok tanaman itu bisa bermacam-macam gitu warnanya, bentuk daunnya, terus karakternya ya toh. Coba kamu lihat ini habis dipotong ya. Pride of Sumatera yang tadinya berwarna merah ya toh. Terus bermutasi, ini hasil mutannya menjadi Pride of Sumatera putih. Paulina ya toh. Iya. Paulina yang begini ngeping, ini udah keluar akarnya. Ini pakai sistem rendam ya kita. Nah, tapi ada juga yang bermutasi menjadi hijau. Paulina juga ya? Iya, jadi jangan salah teman-teman. Tidak semua hasil mutasi itu menjadi baik, ya toh? Ada RL, itu sampingmu RL yang kuning. Iya. Ya toh? Iya. Tetapi ada juga RL yang kayak gini. Ini Angela ya ini. Ah, itu Angela, ini Angela. Keren, nah ini warnanya Angela. Angela terbaik. Loh, itu tadi RL kuning ya toh? Tapi ada RL yang begini. Tapi nggak kalah indah. Yang penting subur, yang penting sehat. Ya toh. Ya. Nah, kalau kita sudah inilah kamerawati, kalau kita sudah mempunyai merawat tanaman yang indah-indah, yang sehat-sehat, yang subur-subur, itu kan alangkah sayang ya kalau gara-gara hal sepele tanaman kita pertumbuhannya jadi nggak maksimal. Terus lama-lama jadi mati, daun pada rontok ya kan. Nah, salah satu penyebab itu terjadi adalah KUT dan U. Apa kutu ya? Kutu. Betul, kutu. Jadi serangan kutu yang ada di daun aglonema itu kan banyak sekali kutu jenisnya ya. Ada kutu kebul, kutu putih, kutu perisai, kutu tempurung ya. Mungkin kalau kutu sisik itu akan masuk ke kutu perisai. Nah, teman-teman, bagaimana cara pengendaliannya? Sebelum ke cara pengendaliannya, kita akan bicara dulu sebenarnya penyebab kutu datang itu apa sih? Banyak sekali yang bisa menyebabkan kutu itu berkembang di kebun kita. Yang pasti kita tidak menjaga ekosistem kita dengan bersih, ya toh? Kebersihan, terus kelembabannya terlalu tinggi, sirkulasi anginnya kurang. Kalau ini pernah ada cerita tuh kayaknya kalau yang dekat pohon besar itu bisa. Nah, itu salah satu, itu kan faktor ekstern. Kalau yang tadi saya sampaikan faktor intern. Jadi gini, contoh kutu sisik. Kutu sisik itu adalah musuh terbesar petani jeruk di dunia. Dunia loh. Sudah bukan RT kita. Sudah bukan RT kita lagi. Tetapi sudah menjadi musuh terbesar petani jeruk yang ada di dunia, itu kutu sisik. Kamu nggak tahu toh? Enggak. Barusan saya baca soalnya. Ya kan saya harus menambah wawasan toh. Masa iya saya nggak punya wawasan untuk saya sampaikan, nanti dikira ngibul ya toh. Jadi teman-teman, kita konsentrasi ke kutu sisik dulu ya. Yang pertama, nanti ada kutu kecabuk, kutu putih, itu kutu kebul. Nah, kutu sisik itu merekat kuat di bawah daun gini. Ya. Lengket banget. Terus ada yang berusaha diambilin satu persatu. Satu daun selesai. Kadang sobek malah daunnya. Satu memar, yang kedua kadang sobek. Yang paling parah tuh pusing kita. Iya. Kepala kita langsung pusing. Nah, lalu ada juga yang pakai sabun cuci piring, kutu sisik
lapi pakai sabun cuci piring. Bisa juga. Ya. Bisa hilang, berkurang kalau dia nempel di kapas. Tapi kalau yang nggak mati, dia akan berkembang biak lagi. Karena kutu sisik itu dia suka tempat yang gelap, lebih gelap. Makanya dia manggon bertempat itu di bawah daun, di dalam ketiak-ketiak kelopak tangkai gini. Nanti kalau sudah penuh, dia akan menjalar ke batang-batang. Nah, makanya dengan intensitas cahaya yang cukup, tidak terlalu redup, itu kutu perkembang biakannya bisa kita tekan. Ya, di samping menjaga kebersihan tetap ya. Iya dong. Lalu itu tadi kutu sisik. Penanganannya bagaimana? Nanti penanganannya itu problem solving di belakang biasanya. Setelah kutu sisik ada kutu cabuk, kutu putih, ya. Nah, termasuk juga kutu kebul. Itu kalau kutu kebul itu biasanya di pohon-pohon besar. Nanti kalau kena angin dia tertiup, ya toh? Nah, dia das melepaskan putih-putihnya itu terbang kemana-mana. Nah, lalu kutu cabuk. Kutu cabuk itu gendut, putih, lucu lah pokoknya. Kalau di foto di zoom 10 kali apa zoom 5 kali gitu bentuknya kutu Imut cabuk ya? itu imut gitu. Tetapi yang tidak disadari oleh beberapa teman, termasuk mungkin saya dulu, itu bahwa kutu kebul, kutu cabuk itu dia mempunyai lapisan lilin di dalam di tubuhnya. Makanya ada teknik bagaimana cara membasminya. Om, saya punya tanaman ada kutu cabuk, sudah saya semprot tapi nggak mati. Nah, mungkin ada satu teknik yang terlewatkan. Saya itu sebenarnya sudah, ini mungkin vlog saya yang ketiga atau keempat masalah kutu. Tetapi karena kemarin ada yang bertanya di komen dan WA tentang kutu, makanya hari ini saya berinisiatif untuk membuat vlog tentang pembasmian kutu. Hajar, sikat, habiskan gitu ya toh. Saya tapi ini rada direk Pak. Sini. Wes. Nah gitu loh, kalau rodok miring-miring gitu kamu yang lurusin. Jadi kamu obat miring jenenge. Teman-teman, tekan di mau materi aku lali. Itu loh lapisan lilin tadi loh. Lapisan lilin. Ada satu teknik yang mungkin terlewatkan oleh teman-teman semi agro, seperti saya dulu juga pada saat awal-awal membasmi kutu caranya gimana. Tapi berkat senior yang memberikan arahan dan juga saya membaca buku sih. Saya baca buku juga. Itu akhirnya saya bisa hari ini berani share lagi tentang cara membasmi kutu putih, kutu cabuk, ya dah, kutu kebul. Akibatnya apa? Tanaman yang terserang oleh kutu. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa kutu itu menghisap cairan, ya dah, menghisap cairan yang ada di daun, di tangkai, di batang. Yang pasti pertumbuhan tanaman akan terhambat. Itu yang pertama, pasti. Yang kedua pasti lagi daun akan menjadi pucat. Kalau kutu sisik nempel di bawah, nanti di atas ini ada belentong-belentong bercak-bercak kuning-kuning gitu. Oh iya. Nah itu. Lalu lama-lama cairan terhisap, bisa daun akan kuning. Kalau diserang cuman bawah, mungkin daun-daun bawah yang akan rontok. Tapi kalau sudah semuanya dia menjadi sebuah koloni yang luar biasa banyak, begitu menyerang satu pohon, ya wes, jangankan untuk tumbuh optimal, daun pasti akan mengkerdil. Tanaman yang paling parah makin lama makin pudar warnanya ya. Pudar, jatuh, rontok dan akan mati karena terhisap. Dia seperti benalu saja. Iya. Benalu itu pertama kecil. Kalau didiamkan pada sebuah pohon buah, jangankan berbuah, tanamannya aja lama-lama kalah sama pertumbuhan benalunya. Dia akan mati. Ya. Dia nemplok, dia mencelok, dia menghisap tanamannya. Nah, makanya teman-teman nanti akan saya share bagaimana cara penggunaannya dan apa yang saya pakai obat-obatannya. Tetapi ada satu lagi penyebaran yang intern tadi, perkembang biakannya intern ekosistem kita. Mungkin kita kurang menjaga kebersihan, kelembaban terlalu tinggi, sirkulasi udaranya tidak baik. Makanya kutu sangat senang dan kerasan di kebun kita, di tanaman kita. Ada lagi faktor X yang menjadi salah satu sarana penularan, yaitu pada saat kita membeli sebuah tanaman yang sudah terjangkit kutu gitu. Jadi menular ya? Iya, nah kita misalnya
Semi Agro beli pohon ini, saya nggak teliti, saya nggak cek ini, ternyata ada kutunya, saya campur di sini, dalam waktu 1-2 minggu mungkin akan 1, 2, 3 ini akan tertular kan. Gitu. Nemplok ke yang Nah, lain. solusinya kalau yang ini setelah tanaman datang dicek dulu, kalau ada kutu putihnya baru 1, mungkin ada di sini, bisa langsung diusap pakai tisu basah atau kapas basah biar hilang. Kalau sudah banyak ya sudah dikarantina dulu, diinsektisida dulu. Gitu. Nah, kita menginjak ke problem solving nih. Semi Agro pakai apa? Yang pasti kita pakai pestisida. Ada yang pemulia agro itu yang benar-benar anti pakai chemical, dia pakainya yang alami. Ya silahkan, pestisida alami silahkan, itu kan pilihan. Semuanya benar pokoknya. Ya. Organik itu. Organik ya. Ya makanya dia yang alami itu dia pakai pestisida yang organik. Itu boleh saja, tapi yang perlu diketahui untuk tanaman yang sudah terjangkit luar biasa, kalau pestisida itu kan tidak bisa sekeras chemical atau kimia. Jadi kalau organik itu. Kalau organik tidak bisa sekeras chemical atau kimia, jadi ya mungkin terlalu pelan, malah pohon terlanjur mati. Nah, yang saya pakai teman-teman, saya pakai ini, ada 3 nih. Satu saya pakai merek Alika, ini tinggal dikit separuh ini. Biasanya beli yang besar, tapi ini tinggal yang kecil. Kemarin saya beli yang kecil. Yang kedua saya Marshall. Nah, terus untuk akarisida saya pakai Summit 135. Nah, Summit 135 ini biasanya untuk membasmi tungau atau trip gitu. Itu biasanya dia di bawah-bawah daun gitu, warna hitam-hitam, gumpal-gumpal, apa kayak bedak gitu loh. Nah, itu dia udah bikin koloni di situ, lama-lama daunnya kuning. Jadi saya menggunakannya ini untuk kutu sisik, ular itu ketika ini ampuh. Tapi saya ini lebih ke tungau. Lalu teman-teman, kenapa saya pakai Alika dan Marshall yang rutin saya gunakan? Supaya satu tidak kebal, yang kedua mungkin untuk jenis tertentu dia nggak mati, dengan Alika mati, dengan Marshall nggak mati, dengan Alika nggak mati, mungkin dengan Marshall mati. Itu secara sederhana saja saya simpulkan seperti itu. Lalu ada tadi saya sampaikan di awal itu masalah kutu cabuk yang putih lucu imut. Nah, dia punya lapisan lilin. Nah, pada saat teman-teman ingin memberikan insektisida pada kutu putih, kutu cabuk, itu alangkah lebih baiknya dikasih perekat. Tahu nggak maksudnya? Jadi kita larutkan insektisida atau Marshall 1 sendok makan untuk 2 liter atau 1 sendok teh untuk 1 liter. Lalu kita kasih beberapa tetes sabun cuci piring. Boleh pakai merek apa saja. Itu khusus untuk kutu putih, kutu cabuk, kutu kebul gitu. Nanti disemprotkan. Kenapa? Untuk membuka lapisan lilinnya, untuk menempelkan obat ini di lapisan lilinnya supaya nanti mati gitu. Jadi kamerawati kelihatan udah capek tangannya. Enggak, cuma tanya itu loh, dosis sama pemakaiannya tuh tetap dijelaskan, Pak. Lah kan tadi tak sampaikan, barusan 1 sendok teh tadi 1 liter, sendok makan 2 liter. Apakah semuanya? Sama. Saya lebih baik pakainya itu dosis kecil teman-teman, tapi rutin. Paling tidak untuk pemakaian rutin itu 1 bulan sekali kita rutin. Kalau sudah ada yang terjangkit, ya intensitasnya kita tambah mungkin 2 minggu sekali. Kalau sekiranya kita lihat sudah bersih, sudah nggak ada kutu-kutuan, udah kita hentikan, kita kembali ke 1 bulan sekali. Asalkan kita memakai rutin, serangan itu tidak akan pernah parah teman-teman. Jadi kita mencegah, preventif dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati yang sudah kena banyak, ya kan? Tapi sekali lagi kita manusia biasa, kadang-kadang pembiaran. Nah, saya pun juga kadang melakukan itu. Kita lihat nih, ada kutu putih, 1, 2 di sini. Udah saya bikin aja, besok aja lah semprot. Masa mau ngancerin 1 liter hanya buat ini tok gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu. Semprot 1 ya semprot semuanya rutin gitu. Nah, kayak saya kebun ini, kebun 1, 2, 3 sini itu 1 tangki 16 liter cukup. Sisa malah kadang-kadang gitu. Jadi pembasmian kutu secara rutin, pencegahan kutu
secara preventif itu akan lebih bermanfaat, lebih keren daripada kita membasmi dalam jumlah yang banyak, membasmi dalam jumlah yang massal. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana cara menjaga tampilan aglonema warna tetap cerah? Kan keren toh gini toh, ya toh. Nah, coba kalau ini ditemboki kutu, ini pudar warnanya, jadi kusam, nggak cerah. Gitu. Ada yang perlu kamu tanyakan? Tidak. Kapan selesainya? Gitu ya teman-temannya, dosisnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya 1 sendok teh untuk 1 liter atau 2 liter boleh. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam membasmi kutu, tetap semangat dalam mencegah kutu, tetap semangat dalam beraglonema. Apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain ya. Akarisida pakai Samit, ini akarisida atau insektisida. Pakai Marsal, pakai Alika. Nah, kalau yang saya rutin pakai ini, gantian. Bulan ini pakai ini, bulan ini pakai ini, bulan ini pakai ini, bulan ini pakai ini. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.